Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad subuh 24 Dzulhijjah 1443 Hijriah, kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kitab Mafatihur Rizq fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah, kunci-kunci rezeki berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, jamaah Masjid Al-Amin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada setiap Ahad pekan keempat ba'da subuh, kita membaca kitab judulnya Mafatihur Rizq fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah, kunci-kunci rezeki berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Fadl Ilahi hafizahullah ta'ala. Dan kitab ini ada 100 halaman dan kita sudah membahas beberapa poin. Sebagai poin yang pertama adalah kunci-kunci rezeki, yaitu al-istighfar wa taubah, istighfar dan bertobat. Istighfar artinya adalah talabu al-maghfirah, meminta rezeki. Karena setiap kata yang diawali dengan isti, maka maksudnya adalah talabu. Istighfar berarti meminta maghfirah. Dan maghfirah ada 3 maknanya. Yang pertama, meminta dihapuskan dosa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu
ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah yaghfiru, memberikan maghfirah atas dosa-dosa seluruhnya. Memberikan maghfirah yang dimaksud di sini adalah menghapus dosa. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosa maka dia seperti tidak memiliki dosa. Artinya dihapus dosanya. Nah, penghapusan dosa ada dua macam dan dua pendapat. Ada yang dimaksud dosanya dihapus, yaitu dosa-dosa yang dia telah kerjakan dihapus dari buku catatan amalnya. Ada yang dimaksud dosanya dihapus, yaitu siksanya yang dihapus. Yang tertulis dalam buku catatan amal oleh para malaikat tetap saja, sedangkan siksanya yang dihapus. Wallahu a'lam, pendapat yang kedua lebih kuat, bahwa yang dihapus adalah siksanya. Jika dia meminta maghfirah kepada Allah, beristighfar, maka apa yang tercatat di dalam buku catatan amal masih ada, tetapi yang dihapus adalah siksanya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah nanti hisab di hari kiamat. Makanya disebutkan dalam surah Al-Kahfi, wa taral mujrimina mushfiqina mimma fihi yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu fiha hadira. Yang artinya, orang-orang yang banyak dosa, engkau akan melihat mereka dalam keadaan takut kepada Rabb mereka, dan mereka mengatakan, alangkah bencananya ini. Semua yang terjadi kecil dan besarnya tercatat dalam buku ini, dan mereka mendapati apa yang tercatat itu hadir, menunjukkan bahwasanya semua amal ibadah mereka dicatat dan tidak terhapus. Kemudian juga berdasarkan hadis hari kiamat kelak, innallaha yudnil mu'min yaumal qiyamah. Allah mendekat kepada orang beriman pada hari kiamat. Fayadha'u kanafahu alaihi. Lalu Allah menutup hamba tersebut. Tidak ada antara Allah dengan hamba tersebut jarak, tetapi tersembunyi, tertutup. Kemudian Allah bertanya kepada hamba tersebut, ata'rifu dzamba kadza? Tahu enggak ini dosamu? Nah, ini kan bukti bahwa tidak dihapus. Ta'rifu dzamba kadza? Tahu enggak ini dosamu? Ta'rifu dzamba kadza? Tahu enggak ini dosamu? Kemudian orang yang ditanya tersebut mengatakan, bala ya Rabb, bala ya Rabb. Iya, iya Allah, itu dosaku. Iya Allah, itu dosaku. Ini menunjukkan yang tertulis tidak dihapus, tetapi yang dihapus adalah siksanya kelak di hari kiamat. Hatta idza qarrarahu bidzunubihi, sampai ia mengakui seluruh dosa-dosanya. Mengakui seluruh dosa-dosanya. Kemudian wara'a nafsahu annahu, dan dia mengira dirinya pasti binasa. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman,
laqad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiraha lakal yawm. Sungguh aku telah tutupi dosa-dosamu ini saat kamu di dunia, dan hari ini hari hisab aku ampuni dosa-dosamu. Dan itu termasuk luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya, tapi yang jelas yang kita bicarakan adalah bahwa penghapusan dosa yaitu dihapusnya siksa, meskipun yang ada dalam buku catatan amal ada. Nah, ini dijelaskan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, ketika menerangkan tentang hadis innallaha katabal hasanat was sayyi'at. Allah telah menulis amal-amal baik dan amal-amal buruk. Dijelaskan di situ. Kemudian makna meminta maghfirah yang kedua, arti maghfirah yang kedua adalah yaitu penutup, sebagaimana bahasa maghfirah diambil dari kata-kata ghufr. Ghufrun artinya penutup. Kayak gelas ini, cangkir ini ada penutupnya. Nah, ini namanya ghufr. Ini namanya ghufr. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam saat penaklukan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah. Setelah beliau menguasai kota Mekah, beliau masuk ke Masjidil Haram dalam keadaan naik onta dan kepalanya tertunduk, tawaf dalam keadaan naik onta. Wa ala ra'sihi al-mighfar, dan di atas kepala beliau ada mighfar. Mighfar artinya penutup kepala perang. Mighfar artinya penutup kepala untuk perang. Nah, ini. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, arti maghfirah yang ketiga adalah yaitu diganti dosa dengan pahala. Jadi kalau orang sedang beristighfar, maka sebenarnya dia meminta agar Allah mengganti dosanya dengan pahala. Sebagaimana dalam surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima." Kecuali orang yang bertobat, beriman, beramal saleh, maka merekalah orang-orang yang digantikan oleh Allah dosa-dosanya dengan pahala. Dan Allah Maha Maghfirah, Maha memberi maghfirah. Ini menunjukkan arti maghfirah adalah diganti dosa dengan pahala. Nah, itu makna daripada istighfar. Jadi kiat kunci rezeki yang pertama beristighfar, yaitu meminta maghfirah. Dengan ucapan bagaimana? Ucapannya bisa Allahumma ghfirli, bisa astaghfirullah wa atubu ilaih, bisa astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dan seterusnya daripada permintaan-permintaan maghfirah yang begitu banyak. Atau bisa dengan mengucap sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu abu laka bi ni'matika alayya abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bisa dengan ucapan tersebut. Dan taubat. Di sini disebutkan kiat kunci rezeki yang pertama istighfar dan taubat. Taubat secara bahasa diambil dari kata-kata taba yatubu. Taba yatubu yang artinya raja'a yarji'u, yang artinya adalah kembali. Orang yang bertobat itu artinya kembali dari kesalahan kepada kebenaran, kembali
dari jalan yang menyimpang kepada jalan yang lurus. Arti taubat yang kedua secara bahasa adalah an-nadam, yaitu menyesal, penyesalan. Arti taubat yang kedua adalah penyesalan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikat istighfar dengan taubat nanti akan dijelaskan oleh penulis. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Min ahammi ma yustanzalu bihi ar-rizqu wal istighfar wat taubatu ila Allahil Ghaffar as-Sattar. Termasuk yang paling penting untuk mendatangkan rezeki adalah istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Maha Pengampun dan Maha Penutup akan dosa. Wa atanawalu bi taufiqillah ta'ala hadzal mawdu' min khilal al-unwanain at-taliyain. Awalan haqiqatul istighfar wat taubah, thaniyan as-sanad asy-syar'i li kaunil istighfar wat taubah min mafatihir rizq. Dan saya akan membicarakan dengan meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam judul ini, yaitu kiat rezeki itu istighfar dan taubat, dari dua tema. Yang pertama, hakikat istighfar dan taubat. Dan yang kedua, dalil-dalil syariat bahwa istighfar dan taubat adalah kunci rezeki. Baik. Awalan, haqiqatul istighfar wa taubat. Hakikat istighfar dan taubat. Yara katsirun minan nas anna al-istighfar wa taubah huma bil lisani wahdahu. Yaqulu ahaduhum astaghfirullah wa atubu ilaih. Sebagian besar orang mengira bahwa yang namanya istighfar dan taubat hanya dengan lisan saja, dengan mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, di sini seakan-akan penulis menyinggung bahwa sebenarnya istighfar bukan hanya dengan lisan. Sebagian orang mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih dan dia mengira bahwasanya itu adalah istighfar dan taubat. Wala yujadu li hadhil kalimati atharun fil qalbi. Tapi tidak ada bekas di dalam hati saat mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Kama la yushahadu laha ta'thirun 'alal jawarih. Begitu juga tidak memberikan pengaruh kepada anggota tubuh. Hatinya tidak tersentil dengan istighfarnya, anggota tubuhnya juga tidak tersentil dengan istighfarnya. Inna mithla hadzal istighfar at-taubata fi'lul kadzdzabin. Maka permisalan istighfar dan taubat seperti ini adalah perbuatan orang-orang pendusta. Istighfar yang cuma dengan lisan tetapi hatinya tidak beristighfar, istighfar cuma dengan lisan tetapi anggota tubuhnya tidak beristighfar, ini adalah taubatul kadzdzabin. Ini adalah taubatnya orang-orang yang berdusta. Nah, ada perkataan para ulama terdahulu mengatakan bahwa hadzal istighfar yahtaju ila istighfar. Perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Istighfar ini memerlukan istighfar selanjutnya. Apa maksudnya? Saat dia beristighfar, tidak ada bekas di dalam hatinya, tidak ada bekas di dalam anggota tubuhnya. Maka ini memerlukan istighfar kembali. Ya. Nah, sebagian orang beristighfar dengan lisannya, hatinya tidak meminta maghfirah, anggota tubuhnya tidak meminta maghfirah. Bayyana al-ulama'u jazahumullahu ta'ala anna khairal jaza haqiqatal istighfar wat taubah. Para ulama telah menjelaskan tentang hakikat istighfar dan taubat. Fa'ala sabilil mithal qala al-imam ar-Raghib al-Asfahani at-taubatu fi syar' tarku adh-dhanbi liqubhihi wan-nadamu 'ala ma farata minhu wal 'azmu 'ala tarki mu'awadah wa tadaruk ma amkanahu an yutadaraka min al-a'mali bil i'adah.
Famata ijtama'at hadhihi al-arba' faqad kamula syara'itut at-taubah. Contoh, kata beliau, para ulama menjelaskan tentang taubat dan istighfar. Contoh perkataan Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Ini ulama Islam abad ke-6 Hijriah, wafat pada tahun 502 Hijriah. Abad ke-6 Hijriah, wafat pada tahun 502 Hijriah. Dan beliau berasal dari Asfahan. Asfahan di Iran dahulu. Ya. Sampai sekarang di Iran Asfahan. Dan beliau ini di zamannya Daulah Al-Abbasiyah. Dan beliau ahli tafsir, ahli fikih, ahli bahasa. Beliau mengatakan at-taubah fi syara', taubat di dalam syariat adalah tarkudz dzambi li qubhi, meninggalkannya karena merasa itu buruk. Nah ini, ada orang meninggalkan dosa karena pas tidak ada kesempatan. Beda dengan meninggalkan dosa karena merasa itu buruk. Ya, kenapa kamu kada minum khamar malam ini? Kada duit. Nah ini bukan taubat. Orang bertobat adalah meninggalkan dosa karena keburukannya dan menyesal atas apa yang telah dia lakukan dari kesalahan dan bertekad untuk tidak mengulang dan memperbaiki apa yang perlu diperbaiki dari amal-amal. Nah itu taubat. Maka jika terkumpul 4 ini, sempurnalah syarat-syarat taubat. Yang pertama, meninggalkan dosa karena merasa itu buruk. Yang kedua, menyesal atas perbuatan dosa yang telah dia lakukan. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulang. Yang keempat, memperbaiki apa yang mungkin dia perbaiki dari amalan-amalan dengan mengqadha atau mengulangnya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi kalau seandainya ada waktu haji dahulu, haji Islam, ada hal yang dia kurang sempurna mengerjakannya. Misalkan meninggalkan mabit di Muzdalifah. Itu kan wajib bagi siapa yang tidak mabit di Muzdalifah, maka berarti dia meninggalkan yang wajib. Bagi perempuan minimal bermalam sampai pertengahan malam. Baru setelah itu dia pergi dari pertengahan malam kemudian ke Mina. Bagi yang bujangan sampai subuh bermalam. Jika tidak bermalam maka meninggalkan yang wajib. Jika meninggalkan yang wajib, wajib dam. Nah dulu saya tidak bayar dam, bayar sekarang. Itu namanya taubat, yaitu memperbaiki apa yang dia ingin perbaiki dari amal-amal yang pernah dia lakukan. Nah itulah hakikat taubat. Wa bayyana al-Imam an-Nawawi hadha al-amra bi uslubihi faqala qala al-ulama at-taubah wajibatun min kulli dhanbin fa in kanat al-ma'siyatu bayna al-'abdi wa bayna Allah Ta'ala la tata'allaq bihaqqi adamin falaha thalathatu syurut. Ahaduha an yuqli'a 'anil ma'siyah wa tsani an yandama 'ala fi'liha wa tsalis an ya'zima 'ala alla ya'uda ilaiha. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa para ulama mengatakan taubat itu wajib hukumnya dari setiap dosa. Wajib hukumnya dari setiap dosa. Makanya tidak heran setelah ini kita membaca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa kita in kunna la na'uddu li Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sering menghitung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dalam satu majlis astaghfirullah rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 70 kali dalam satu kali majlis.
duduk-duduk ngobrol gitu. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kenapa? Karena tadi wajibah min kulli dzamb. Dia hukumnya wajib atas setiap dosa. Sedangkan kita tidak lepas dari dosa. Wajib atas setiap dosa. Maka kemudian Imam Nawawi menjelaskan, kalau seandainya dosa itu, maksiat itu adalah antara hamba dengan Allah, maka 3 syaratnya. Dikatakan orang bertobat kalau seandainya dosa itu antara hamba dengan Allah, 3 syaratnya. Antara hamba dengan Allah itu seperti apa? Seperti melanggar larangan. Contohnya minum khamr, kemudian berjudi, kemudian memakan hal-hal yang diharamkan, memakai hal-hal yang diharamkan. Itu dosanya antara dia dengan Allah. Atau melalaikan kewajiban seperti tidak sholat, tidak puasa, tidak berhaji bagi yang mampu, tidak berzakat bagi yang sudah sampai nisab. Ini dosa antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya maksiatnya itu berkaitan dengan hamba dan Allah Subhanahu wa taala, maka syarat taubatnya 3. Yang sudah disebutkan tadi. Melepaskan dari dosa itu, menyesal atas dosa itu, bertekad untuk tidak kembali. Fa in fuqida ahadus thalathati lam tasihha taubatuh. Jika tidak terkumpul salah satu dari 3 ini, 3-tiganya harus terkumpul. Jika tidak terkumpul, tidak sah taubatnya. Nah, ini menurut Imam Nawawi seperti itu. Kalau dosanya antara hamba dengan Allah saja, maka harus terkumpul 3 syarat, yaitu melepaskan dari dosa itu, kemudian menyesal atas perbuatan dosa itu, yang ketiga bertekad untuk tidak mengulangi dosa itu. Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamin fa syurutuha 4. Tapi kalau seandainya dosanya berkaitan dengan manusia, dengan hak manusia, maka syaratnya ada 4. 3 yang sudah disebutkan, hadhihi thalatha, wa an yabra'a min haqqi sahibiha fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilayhi wa in kanat hadda qadhfin wa nahwahu makkanahu minhu aw talaba afwahu wa in kanat ghibatan istahallahu minhu. Artinya, kalau seandainya dosanya antara hamba dengan hamba, saya bermasalah dengan seseorang, maka syaratnya ada 4. 3 yang sudah disebutkan tambah 1, yaitu berlepas dari tanggungan dengan lawannya. Kalau seandainya lawannya itu memiliki harta, atau urusannya harta maksud saya, maka harus dikembalikan. Contoh mencuri, menggosok, itu harus dikembalikan. Cara minta halalnya ya begitu. Nggak bisa orang mencuri, ya nyuri mobil misalnya, kemudian istighfar, astagfirullah. Nggak bisa. Makanya saya sering mengatakan, kezaliman terhadap manusia itu tidak bisa diistighfari. Tanggungan terhadap manusia tidak bisa diistighfari. Hutang terhadap manusia tidak bisa diistighfari. Pian berhutang misalnya 1 juta lawan ulun, kada terbalik kau Ustaz. Pian berhutang 1 juta lawan ulun, kemudian pian beristighfar, astagfirullah. Nah, maulah gitu. Bermasalah enggak nanti di akhirat? Oh jelas. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dikembalikan. Mencuri harus dikembalikan. Makanya kalau ada orang dapat hadiah, kemudian dia tanya, ini hadiah dari mana?
oh saya beli, wah itu boleh diterima. Kemudian ada orang dapat hadiah, tapi pas ditanya hadiahnya dari mana? Tadi saya nyuri, itu nggak boleh diterima. Kenapa? Karena itu barang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Ya. Mencuri, as-sariqah ataupun ghasab. Ghasab itu bedanya dengan mencuri adalah ghasab itu jambret, merampok dengan kekerasan, itu namanya ghasab. Mencuri, sariqah, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahum jazaa'an bima kasaba nakala min Allah. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah kedua tangan mereka berdua sebagai pelajaran dan juga hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ghasab juga seperti itu. Ghasab itu lebih kepada kekerasan. Apa istilahnya? Menjamret, merampok, membegal. Nah, ini namanya ghasab. Dua-duanya harus dikembalikan. Cara bertaubatnya harus dikembalikan barang tersebut. Kalau seandainya dia berupa haddu qadh, artinya gini, ada fulan kemudian dihina oleh si fulan ini menghina ini. Apa hinaannya? Hinaannya adalah si fulan dituduh berzina. Wah, kamu berzina kamu. Maka cara bertobatnya bagaimana? Cara bertobatnya ini juga menghinanya berzina, atau si ini minta halal. Paham tuh? Pokoknya kalau hubungan dosanya antar sesama manusia, maka selesaikan di dunia sebelum nanti di akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat 'indahu madlamatun li akhihi min ard aw shay' falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham walakin bil hasanat was sayyi'at." Siapa yang mempunyai kezaliman terhadap saudaranya, baik di dalam urusan kehormatan itu maksudnya istri, anak-anak, kesucian istri, tuduhan istri berselingkuh, tuduhan dia berzina, atau harta, atau apapun, minta halal hari ini sebelum nanti di akhirat tidak ada emas dan perak. Jadi mungkin orang ahli hafal Quran, ahli puasa, ahli tahajud, tapi kadang-kadang tertahan urusannya gara-gara tanggungan. Makanya tanggungan dengan orang lain itu dosanya mengalahkan pahala jihad. Kullu dzambin yughfaru lisyahidi kullu dzambin illa dain. Akan diampuni untuk orang yang mati syahid seluruh dosa kecuali hutang. Seluruh dosa akan diampuni kecuali hutang. Imam Nawawi ketika mengomentari hadis ini kata beliau, fihi dalilun ala anna huquqal adamiyyin la tukaffar bil a'malis salihah. Di dalam dalil ini terdapat bahwa hak antar sesama manusia tidak bisa dihapus dosanya, tanggungannya dengan amal saleh. Maka cara bertobatnya seperti itu. Au talaba afwa, atau meminta maaf. Wa in kanat ghibah istahallahu minhu. Kalau seandainya itu adalah ghibah, ghibah artinya membicarakan keburukan orang lain di belakangnya, maka minta halal darinya. Baik. Ada hadis. Ini hadis saya kalau tidak hajian, ini kalau boleh cerita saja. Dulu ketika kita di Arab Saudi, kan saya di Arab Saudi hampir 13 tahun. Itu
walhamdulillah bifadlillahi awalan wa akhiran. Hanya Allah yang mempunyai karunia. Alhamdulillah setiap tahun hajian. Ini kuliah 5 tahun, setiap tahunnya hajian. Kerja 7 tahun atau sampai 8 tahun, setiap tahunnya hajian. Alhamdulillah. Tapi sampai di Indonesia susah hajian. Ada berita di internet, daftar hari ini dapat tahun 2050. Itu 2050 berarti berapa tahun? Sekarang 28 tahun. Di Kalimantan Selatan 70 tahun. Itu bayi keluar langsung daftar. Nah, maksud ulun adalah bahwa kita ini permasalahannya, mungkin kita saleh, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, mungkin kita saleh, hafal Quran. Urusan keikhlasan, urusan diterima itu urusan Allah. Tetapi secara zahir mungkin ada orang saleh. Tapi permasalahannya kita kadang tertahannya gara-gara urusan dengan manusia. Ini beratnya. Maka kalau tadi disebutkan dia harus minta halal atau mengembalikan barang yang sudah dia ambil dengan kezaliman, ada satu cara untuk juga menghapuskan hal-hal tersebut. Dan ini berkaitan dengan haji. Saya bacakan hadisnya. Ini termasuk pelipur lara. Tahun ini saya turun ke Indonesia tahun 2013 bulan November, 1 Muharram 1435. 1435 berarti sekarang 7 tahun. Baru berhaji selama 7 tahun itu 1 kali. Haji Furoda. Yang tahun ini banyak kada berangkat. Yang isunya bayar 300 juta jalan 20 kilo. Dan kita tahu itu. Maka sedih kadang. Aduh, gak bisa haji. Tapi Allah bertakdir. Kenapa? Karena di dalam haji itu ada sebuah kenikmatan, keutamaan yang sangat luar biasa. Makanya saya nasihatkan kawan-kawan yang mempunyai rezeki, diluaskan rezekinya, gasan apa pian tabung-tabung itu, tapi tidak dijalankan di jalan Allah. Lawang Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menjamin, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wal dhunub kama yanfil kiru khabathal hadid. Teruslah ulang-ulang haji dan umrah, ulang-ulang haji dan umrah. Sesungguhnya kedua-duanya menghilangkan kemiskinan. Ini yang saya tadi malam sebutkan, al-barakah ma'at ta'ah. Itu susah untuk dipikirkan dengan otak manusia. Keberkahan hidup dengan ketaatan. Kalau otak manusia, haji, umrah, puluhan juta, ratusan juta, habis uang. Itu otak manusia, hitungan matematik manusia. Habis uangnya. Tapi kalau hitungan iman, enggak. Itu malah menghilangkan kemiskinan. Itu malah mendatangkan keberkahan. Al-barakah ma'at ta'ah. Yakin itu baik-baik. Keberkahan beserta dengan ketaatan. Nah, kembali kita ke masalah tadi, jaminan hubungan antara sesama manusia. Jangan pernah kita mati berusaha kita mati. Jangan pernah kita berurusan dengan orang marah-marahan belum maaf-maafan. Jangan pernah. Berat hitungannya nanti di hari kiamat. Bukankah nanti di hari kiamat ada orang yang terbunuh bawa kepalanya di hadapan Allah. Dia bawa kepala, berarti tanpa kepala. Kemudian dia minta didatangkan yang membunuhnya. Kemudian dia berkata, "Ya Rabb, sal hadza fima qatalani." Wahai Allah, tanya orang ini, mengapa dia membunuh aku, dalam keadaan dia memegang kepalanya. Itu pemandangan paling mengerikan.
Maka hati-hati yang ahli ibadah tetapi bermasalah dengan orang lain, bermasalah dengan hak-hak orang lain, nggak manfaat. Coba perhatikan sekarang, salah satu kiat agar kita diampuni dosa-dosa, masalah dengan orang lain, tanggungan dengan orang lain adalah hadis riwayat Imam di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Dari Anas bin Malik beliau bercerita, waqafan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Arafah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwukuf di Arafah. Wa qad kadat asy-syamsu an ta'ub. Matahari hampir mau terbenam. Berarti sudah waktu akhir-akhir wukuf di Arafah. Faqal. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Bilal, ansit liyan nas." Wahai Bilal, suruh manusia diam mendengarkan perkataanku. Faqama Bilalun faqala ansitu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bilal bangun, kemudian beliau berkata, wahai manusia, diamlah, dengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ansatan nas. Maka orang-orang pun diam. Dan Nabi Muhammad SAW wukuf kan di Gunung Rahmah, ada sebuah batu besar, beliau wukuf di situ di atas onta. Dari mulai zuhur sampai maghrib di atas onta berdoa. Faqal. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, ma'syaran nas, wahai manusia, atani Jibril alaihi salam anifan. Tadi Jibril alaihi salam telah mendatangiku. Fa aqra'ani min rabbis salam. Dan Jibril mengatakan Allah memerintahkanku untuk menyampaikan salam kepada kalian, kepada engkau wahai Muhammad SAW. Fa aqra'ani min rabbis salam. Jibril menyampaikan salam dari Allah untukku, begitu ya terjemahannya. Wa qal, kemudian Jibril berkata, innallaha azza wa jalla ghafara li ahli Arafat wa ahli al-masyayikh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan maghfirah untuk orang-orang yang wukuf di Arafat dan wukuf di Masy'aril Haram di Muzdalifah. Kemudian wa dhamina anhumut tabi'at, dan Allah Subhanahu wa taala menjamin atas orang-orang yang wukuf di Arafat at-tabi'at, tanggungan-tanggungan dia dengan manusia, ghibah dia dengan manusia, hutang dia yang belum terlunaskan dengan manusia, kezaliman dia dengan manusia, Allah menjamin. Ini yang membuat iri kadang-kadang para ikhwan. Kita tidak bisa berhaji, tapi ya itulah Allah tak bertakdir. Wa dhamina anhum muttabi'ah. Kemudian Umar bin Khattab langsung mencari itu, karena ini beliau tahu bahwasanya ini adalah istimewa. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, hadza lana khasa. Wahai Rasulullah, ini keistimewaan apakah hanya milik kita secara khusus? Kata Rasulullah SAW, hadza lakum wa liman ataba. Itu milik kalian. Allah mengampuni orang yang wukuf di Arafat, orang yang wukuf di Muzdalifah. Allah mengampuni dosa-dosa tanggungan dengan orang lain bagi yang wukuf di Arafat dan mabit di Muzdalifah. Itu adalah keutamaan bagi kalian wahai para sahabat dan orang-orang yang datang setelah kalian sampai hari ini.
Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengomentari, kata beliau, "Kathura khairullah wa tahab." Sungguh kebaikan Allah sangat banyak dan sangat baik. Ahibati billah, ini menunjukkan urusan tanggungan dengan manusia itu berat. Apalagi hak orang lain yang ada pada kita. Selesaikan di dunia sebelum nyawa dicabut. Untuk apa orang terlihat mewah, mega, tapi duitnya hasil mengambil hak orang lain? Mengapa urusan tanggungan dengan manusia itu berat? Sampai dalam keadaan wukuf di Arafah, Allah sebutkan itu sebuah pengampunan. Ini menunjukkan tanggungan manusia berat hukumnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai seseorang meremehkan hal-hal seperti ini. Dan sekali lagi saya katakan, mintalah petunjuk dari Allah, kemudahan agar bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa berhaji ke Baitullah. Dan saya katakan, yang diluaskan rezekinya di dalam berangkas rumahnya, di dalam rekeningnya beratus-ratus juta, bermiliar-miliar, gak manfaat kalau cuma ditumpuk di situ. Kapan nyawa ruh berpisah dengan jasadnya, itu barang akan jadi hak ahli waris, bukan atas nama kita. Sekarang sudah ada solusi untuk yang tidak mendaftar, yang tidak ikut program OENA dengan furoda. Ada visa yang terbaru dengan mujamalah. Meskipun mahal, itulah risiko. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, waqal Imam Ar-Raghib Al-Asfahani al-istighfar talabu dzalika bil maqali wal fi'li wa qawluhu istaghfir rabbakum innahu kana ghaffara lam yu'maru bi an yas'aluhu dzalika bil lisani faqat bal bil lisani wal fi'li faqad qila al istighfar bil lisan min duni dzalika bil fi'li fi'lul kadzdzabin. Meminta istighfar harus dengan ucapan dan perbuatan. Allah berfirman, istaghfiru rabbakum, mintalah maghfirah kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Allah memberikan maghfirah selalu kepada kalian. Di sini Allah tidak memerintahkan kita untuk memintanya hanya dengan lisan, tetapi dengan lisan dan perbuatan. Maka ada yang mengatakan, kata Imam Al-Asfahani rahimahullah dalam kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran, beristighfar dengan lisan tanpa dengan perbuatan itu adalah perbuatan orang-orang yang tukang dusta. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, karena waktu saya sudah disuruh ada pertanyaan Ustaz, katanya karena waktu tidak bisa kita menyebutkan tentang dalil-dalil syar'i bahwa istighfar yustanzalu bihi rizq, mendatangkan rezeki dengannya. Ya, nanti pada pertemuan yang akan datang mudah-mudahan ini dari mulai bulan ini, tahun ajaran baru ini, saya akan merutinkan dan selalu meluangkan pekan keempat insyaallah selalu ke sini. Mudah-mudahan ini kitab selesai kita baca
dan semoga bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Ada pertanyaan, setiap bulan cicilan hutang tersebut dipotong dari gaji suami. Kami sudah berikhtiar menjual aset kami, namun belum dapat menutup hutang tersebut. Mohon nasihat Ustaz, apakah taubat kami diterima sementara tiap bulan kami bermaksiat membayar riba ke bank tersebut? Maka jawabannya adalah, ketika orang sudah berhutang ke bank konvensional, berarti dia sudah melakukan transaksi riba, meskipun dia membayarnya tepat waktu. Kenapa? Karena dalam perjanjian kesepakatan hutang piutang dengan bank konvensional itu ada klausul bahwa jika ada keterlambatan maka berarti harus bayar denda sekian, dan itu disepakati. Itulah yang menyebabkan riba. Meskipun dia bayar tepat waktu, seperti kartu kredit, dia bayar tepat waktu, tetapi karena ada klausul di situ, siapa yang terlambat maka dia akan kena denda. Nah, itu riba. Dia menyepakati riba, maka tidak diperbolehkan. Baik, kalau sudah terjadi bagaimana Ustaz? Kami sudah tahu hukumnya dan itu haram dan kami bertobat. Kita katakan tadi syarat taubat. Pertama, dia menyesal atas perbuatannya. Kemudian dia memutuskan dosa itu, tidak berhutang riba lagi. Karena biasanya ditawari lagi gitu. Ditawari lagi. Tidak berhutang riba lagi. Apapun alasannya. Ada orang habis kajian nanya, Ustadz, boleh nggak berhutang ke bank konvensional? Untuk apa? Untuk bikin travel umroh. Nah, saya bilang haram, karena itu riba. Tapi kan ini ibadah Ustadz. Kita bikin travel umroh kan ingin berkhidmat kepada orang yang berumrah dan berhaji. Itu kan ibadah Ustadz. Maka kita katakan tidak semua niat baik itu benar. Niatnya baik, tapi harus jalannya juga harus baik. Harus jalannya juga harus benar. Ya. Habis itu dia katakan lagi, ayolah Ustaz, boleh ya. Jadi dia maksa fatwa agar saya membolehkan. Ini tidak benar. Kemudian yang ketiga adalah dia bertekad untuk tidak mengulang lagi. Itulah bertobat dari riba. Adapun dia bayar hutangnya, maka itu sebuah konsekuensi atas hutang. Dan kalau bisa dia bayar hanya modal hutangnya saja, pokok hutangnya saja. Dan itu bisa untuk diusahakan. Itu bisa untuk diusahakan. Dan saya beberapa kali dengar dari Ustaz Erwandi, itu bisa diusahakan agar bayar pokok hutangnya saja. Jadi bukan berarti sekarang dia tetap melakukan riba, enggak. Dia sudah bertaubat. Urusan dia bayar itu beda lagi. Dia sekarang bayar hutangnya, kalau bisa pokoknya saja. Dan adapun urusan dia taubat, sudah berarti kalau dia menyesal, tidak mengulang perbuatannya dan memutuskan ribanya, artinya dia memutuskan untuk tidak berhutang lagi, maka pada saat itu semoga taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Dan lebih utama lagi daripada dia menjual aset lama, kemudian lama dia menyicilnya, maka dia berhutang kepada orang yang mau menghutanginya tanpa riba. Ya, dan menghutangi orang lain itu aqdul ihsanil muslim ila ghairih, akad transaksi seorang muslim kepada selainnya, itu hutang. Jadi sebenarnya orang menghutangi itu menghasihani orang lain, bukan malah diinjak, dimasukkan got, ditimpa tangga, kena tai, bukan. Itu kan riba, itu begitu. Orang yang berhutang itu pasti sulit. Semestinya ditolong, bukan malah diambil manfaat dari hutangan dia. Saya pernah ngisi di Roja TV tentang
indahnya menghutangi orang lain. Setelah kajian, banyak WA masuk ke saya. Ustadz, jazakallahu khairan kajiannya, hutang saya dibebaskan, hutang saya dilunaskan oleh orang. Terima kasih. Saya bilang alhamdulillah, jangan hutang lagi. Jadi menghutangi orang lain itu indah. Salah satu keindahannya adalah kullu qardhin sedekah. Setiap hutangan yang kita berikan kepada orang lain itu adalah sedekah. Selama belum dibayar sampai jatuh tempo. Kalau sudah jatuh tempo belum dibayar juga, sedekahnya 2 kali lipat. Saya tantang orang di sini yang bersedekah setiap harinya 1 juta, mungkin tidak ada. Setiap hari. Ada siapa dia? Orang yang menghutangi orang lain 1 juta dan belum dibayar. Indah, menghutangi orang lain itu indah sekali. Apalagi sampai melunaskan hutang, maka itu indah sekali. Kana tajrun Bani Israil yudayyun nas fa idza ra'a mu'siran qala fityani tajawaz anhu la'alla Allah an yatajawazana. Ada seorang pedagang kaya dari Bani Israel suka menghutangi orang lain. Kalau dia melihat orang sulit bayar hutang, dia katakan kepada pegawainya, maafkan orang ini, semoga Allah memaafkan kita. Maka kata Rasulullah SAW, dan Allah pun memaafkannya. Menuntut di akhirat itu hak Bapak, tetapi menghalalkan di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan menuntut di akhirat. Ada orang yang dihutang orang lain berhutang kepada dia nggak pernah nagih, nggak pernah ini, tapi dalam hatinya, awas sih kamu, kutuntut di akhirat. Hati aja kan. Ya, dia nggak pernah nagih, tapi dalam hatinya dia ingin tuntut di akhirat. Maka menuntut di akhirat lebih kecil pahalanya dibandingkan memaafkan di dunia. Ini faedah saya dapatkan dari teman saya karena Allah, Al-Ustaz Al-Fadhil Dr. Syekh Abu Abdul Muhsin Firanda Al-Birjah Allah. Din, ingat baik-baik ya, memaafkan di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan menuntut di akhirat. Hanya kalau sudah ngobrol sama beliau itu kadang-kadang bisa berjam-jam, banyak faedah-faedah yang didapat. Obrolan teman antara teman. Memaafkan di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan menuntut balas di akhirat. Mengapa? Yang menuntut di akhirat mungkin dikasih pahala. Orang yang terzalimi akan dapat pahala, ya kan? Kemudian orang yang terzalimi jika belum selesai urusannya, dia akan transfer dosa kepada orang yang menzaliminya. Oke. Tetapi orang yang memaafkan di akhirat dijamin surga. Nah, besar mana pahalanya? Dijamin surga tentu. Apa dalilnya Ustaz? Surat Ali Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kalian mengambil ampunan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah disediakan untuk orang-orang bertakwa. Siapa mereka? Orang-orang yang bersedekah dalam keadaan sulit, dalam keadaan lapang. Orang-orang yang menahan amarah dan memaafkan. Dijamin surga. Dicap sebagai orang muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang susah memang maafin. Maafin susah. Hanya orang-orang Superman yang bisa memaafkan. Lain Superman atau superhero itu kan? Bukan. Wallahu a'lam. Nah, bagaimana hukum berangkat umrah atau haji tetapi masih mencicilan atau hutang atas keberangkatan tersebut? Baru DP sudah bisa umrah atau haji yang diselenggarakan lembaga syariah. Maka asal hukumnya kita katakan boleh, dan kalau seandainya dia menyempurnakan rukun dan kewajibannya, umrahnya sah, hajinya sah. Cuma tidak semestinya dia lakukan itu.
Kenapa? Karena umrah atau haji syaratnya adalah mampu. Ya. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabil. Dan Allah mewajibkan atas manusia berhaji ke Baitullah bagi siapa yang mampu. Yang nggak mampu ya sudah, nggak akan ditanya kelak di akhirat kalau tidak berhaji, tidak berumrah. Bagi siapa yang mampu, ya mampu saja. Ini kadang-kadang tidak mampu berhutang, ingin umrah berhutang, hutangnya ke bank konvensional. Sedangkan syarat haji dan umrah mabrurah adalah al-hajjul ladzi la yukhalitu itsmun. Haji yang tidak dicampuri oleh satu dosa pun. Ya, haji yang tidak dicampuri oleh satu dosa pun. Bagaimana berhajinya dengan uang yang dia berhutang dengan riba? Secara hukum fikih kalau dia menyempurnakan rukun dan kewajiban sah. Itu kan hukum fikih, belum berbicara tentang pahala dan diterima. Beda loh antara dua hal, hukum fikih dengan haji. Oh Ustaz, tetangga ulun bahagian umrohan sudah. Kada nyaman kita kada bahagian umrohan. Nah ini artinya haji dan umrohnya karena kada nyaman lawan tetangga. Ini tidak benar, harus dikoreksi kembali niatnya. Jadi kalau kita katakan boleh, ya boleh saja, tetapi tidak semestinya dia melakukan itu. La yang bagi, tidak semestinya dia melakukan hutang untuk berumrah atau berhaji. Apalagi hutangnya riba. Ini bukan boleh lagi, haram. Kalau berhutang riba, haram. Kalau hutang tidak riba saja tidak semestinya dia lakukan, artinya tidak layak dia lakukan. Apalagi sampai dia berhutang riba, haram hukumnya. Wallahu a'lam. Bagaimana cara membayar utang kepada orang yang tidak akan pernah lagi ketemu atau kemungkinan ketemunya sangat sedikit, dan apakah cukup hanya membayar atau tanpa meminta maaf atau penjelasan atau penyesalan atau meminta keridhaan atau semisalnya? Ini kalau seandainya belum terjadi jangan berhutang kan? Ya, kalau belum terjadi. Ini kan pertanyaannya sepertinya kalau ya, sekiranya kalau lu berhutang ngali bertamu orang ini, maka jangan berhutang dengan orang ini. Kalau susah untuk bertemu dengan orang tersebut, jangan hutang dengan orang tersebut. Kenapa? Karena urusannya harus bayar atau minta halal. Solusinya begini, kalau orang berhutang, pertama bayar atau minta halal. Ustaz, saya tidak tahu sekarang dia di mana. Maka cari sampai dapat. Oh saya dapat Ustaz, katanya ada di Jawa, cari ke Jawa. Ya. Wah sudah dicari Ustaz, pindah ke Papua, cari ke Papua. Pindah sekali saya. Kemana? Ke Afrika, cari di Afrika. Sampai datang, pas hari ulun datang di Afrika, hari itunya mati. Ya, jadi bayar atau minta halal. Ya, bayar atau minta halal. Kalau tidak dapat, berikan hak itu kepada ahli waris. Sudah. Datang ke Afrika, pas harinya datang, sidinnya mati. Cari ahli warisnya. Ahli warisnya ada di Samarinda, bulik pulang sidin ke Samarinda. Harus kembalikan. Kalau tidak bermasalah di akhirat. Kalau di akhirat urusannya nggak bisa bayar, bayarnya dengan pahala, dan itu pasti. Hutang tidak ada maaf di akhirat. Hutang nggak ada maaf di akhirat. Ya, afwan akhi. Ini kan kata kunci orang berhutang gitu. Afwan akhi, bayar inti afwan akhi. Apaan afwan akhi? Bayar. Nggak ada afwan akhi, bayar. Ya. Di akhirat apalagi nggak bisa, nggak ada afwan akhi. Mana pahalamu? Transfer ke saya. Habis pahalanya, nih dosa saya ambil. Sampai selesai urusan, sampai selesai itu. Karena
sifat pengadilan akhirat keadilan, tidak ada kezaliman sedikit. Makanya saya katakan, urusan apapun dari sebuah kemaksiatan, baik itu melalaikan kewajiban, melanggar larangan, agar orang bertobat darinya, agar kita bertobat darinya, ingat akhirat, ingat pengadilan. Mungkin selamat di dunia, mungkin bisa mengeramputi orang di dunia, tapi di akhirat tidak akan bisa. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Maka kita katakan kalau orang seperti itu tadi, Ustaz, sudah saya cari keluarganya nggak dapat juga, saya ingin bayar, Ustaz. Maka kita katakan bersedekahlah atas nama dia, banyaklah minta ampun. Itu pun baru inisiatif. Pahamlah, Ben? Itu baru inisiatif. Di akhirat enggak. Yang berhutang mana, yang menghutangi mana? Ayo selesaikan urusan kalian. Kata yang berhutang, sudah ulun bayar, ulun sedekahkan ke Masjid Al-Amin. Awak udah tahu urusan, kamu belum bayar. Banjar benar lah. Ya, nggak tahu urusan saya. Kamu belum bayar. Oh sudah, saya sedekahkan. Nggak tahu saya. Itu inisiatif. Kalau dia menerima, selesai. Kalau enggak, harus transfer. Makanya saya sering mengatakan, kalau kita lagi umroh, haji, jangan bermasalah dengan orang yang sulit kita temui. Kelak kembali orang tersebut bermasalah di Masjidil Haram, gepak-gepakan, taulah kan gepak-gepakan, ya, senggol-senggolan, marah-marahan di depan Ka'bah, hanya sekedar permasalahan yang mungkin tidak penting untuk dimasalahkan. Susah untuk minta maafnya. Mungkin dia dari negeri mana gitu. Ya, susah untuk minta maafnya. Itu akan bermasalah sampai hari kiamat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Wallahu a'lam. Apakah ketika kita melakukan dosa kepada Allah, kemudian kita bertobat, apakah dosa tersebut langsung diampuni oleh Allah? Sekehendak Allah. Allah mengetahui bagaimana orang tersebut, apakah ikhlas hanya karena Allah atau ada keinginan duniawi. Tetapi janji Allah seperti itu, siapa yang bertobat diampuni dosanya. Ya, siapa yang bertobat diampuni dosanya. Wa in kanat mithla zabadil bahr, meskipun dosanya seperti buih-buih di lautan, meskipun dosanya membumbung ke langit, siapa yang bertobat diampuni dosanya oleh Allah. Janji Allah seperti itu. Tapi prakteknya itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana ketika kita kembali berbuat dosa yang sama? Apakah dosa yang kita perbuat di awal tersebut batal dihapuskan oleh Allah? Maka jawabannya, orang soleh bermaksiat lalu bertobat, dihapus dosanya. Maksiat lagi, tobat lagi, dihapus dosanya. Begitu sistemnya. Ada hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Allah berfirman, ada seorang hambaku dan dia mengetahui aku, bahwa aku mengampuni dosa. Lalu dia bertobat, lalu dia bermaksiat, lalu dia bertobat dan meyakini bahwa ada Tuhan Allah yang mengampuni dosanya. Maka aku ampuni dosanya. Lalu dia bermaksiat lagi dan dia bertobat lagi, aku ampuni lagi dosanya. Lalu dia bermaksiat lagi, lalu bertobat lagi, aku ampuni dosanya. Terus sampai di akhir hadis Allah berfirman, "I'mal faqad ghafartu lak." Berbuat sesukamu, aku sungguh telah mengampunimu. Hadis ini maksudnya bukan berarti meremehkan dosa yang diulang-ulang, bukan. Tapi hadis ini maksudnya adalah selama orang bertobat, selama itu Allah mengampuni. Paham maksudnya? Nah, itu jawaban dari pertanyaan ini. Selama dia bertobat, Allah ampuni. Selama dia bertobat, Allah ampuni.
Makanya saya katakan tadi, tidak heran kan Rasulullah SAW setiap hari beristighfar, pagi harinya 100 kali astagfirullah, astagfirullah. Tidak heran, karena itu untuk menghapuskan dosa yang kita tidak lepas darinya. Wallahu a'lam. Bertanya perihal bertobat antar sesama meminta halal atau mengembalikan apa yang pernah kita ambil. Bagaimana dengan kami yang dulunya pernah berbuat zalim atau curang dengan pekerjaan yang berhubungan dengan pemerintah? Jazakumullahu khairan. Jawabannya adalah berusaha mengembalikan. Nah, ini biasa misalkan di sebuah beberapa instansi-instansi yang berhubungan dengan kepentingan umum, akhirnya duitnya ditilep, diambil sebagian. Kepentingan umumnya dijalankan, tapi sebagiannya diambil, dikorupsi lah. Maka ini bagaimana? Harus kembalikan kepada pemimpin, pemerintah. Harus dikembalikan. Wallahu a'lam. Bagaimana cara mengembalikannya atau bertobatnya? Ya dikembalikan. Kalau tidak, diletakkan dalam kepentingan umum kaum muslimin yang memang kegunaan asalnya untuk itu. Yang jelas dia harus mengembalikan. Jikalau naik haji atau umrah dari harta yang tidak berkah, apakah diterima pahalanya? Maka jawabannya tadi. Jika ditanya tentang hukum fikih, maka kita katakan selama dia menjalankan syarat, rukun dan kewajiban, sah secara hukum fikih. Tapi apakah mabrur atau tidak? Dan itu kan yang dicari, bukan hanya sekedar sah secara hukum fikih. Tapi apakah mabrur, berapa pahala? Yang pahalanya adalah seperti orang keluar dari rahim ibunya. Itu yang dicari. Maka jawabannya, kalau ditanya tadi, apakah diterima pahalanya dari harta yang tidak berkah berhaji dan berumrah? Jawabannya adalah tidak. Ya, orang yang berhaji dari harta yang tidak halal, dikhawatirkan hajinya tidak mabrur. Dikhawatirkan hajinya tidak mabrur. Seperti orang yang sholat pakai baju curian. Sholat nih, kan wajib menutup aurat, tapi bajunya baju curian. Nah, maka pada saat itu sudah mungkin secara hukum fikih jika dia mengerjakan syarat rukun dan kewajiban sah sholatnya, tapi tentunya pahalanya berkurang karena dia mengerjakan maksiat. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya istri yang berhutang untuk kebutuhan keluarganya, misalnya untuk biaya sekolah anak-anaknya, sementara suami tidak bekerja? Apakah yang bertanggung jawab masalah hutang tersebut adalah istri? Siapa yang berhutang? Ya istrinya. Suami bagaimana Ustaz? Suaminya berdosa tidak memberi nafkah. Ya, yang berhutang yang menanggung tanggungan nanti kelak di akhirat. Tetapi suaminya berdosa tidak memberi nafkah. Wallahu a'lam. Dan suami yang seperti ini tidak akan bisa menjadi pemimpin keluarga. Ya, selalu dibantah oleh istrinya, diremehkan oleh anak-anaknya karena tidak memberi nafkah. Ya, apalagi sampai kadang-kadang suami yang seperti ini, yang banyak yang ingin poligami nih, yang begini nih. Ya, ada sebagian orang bercerita, Ustadz, perempuan, Ustadz, suami saya ini sudah banyak hutang. Kemudian baru mau dipromosikan, belum jadi, baru mau dipromosikan jadi kepala sekolah TK. Sudah pindah sesumber hendak buat poligami. Innalillahi. Ya, harus. Kawan saya yang poligami itu rumahnya 3, wajarlah poligami. Hendak mengolah rumah lagi yang keempat, wajar poligami sih. Ya. Ini kadang banyak hutang. Pembicaraan setiap hari dengan istri tentang poligami. Sakit tahu kada bini kayak itu kan. Mantap kalau lo nih. Ya. Ya. Artinya tahu diri lah gitu. Kalau memang tidak bisa, jangan memaksakan.
Cukup sudah. Banyak pertanyaan ya, Masya Allah. Oh, ini tadi malam. Pondok pesantren apa yang ada saat ini yang menjadi rekomendasi dari Ustadz yang berfokus pada ilmu Al-Quran pada tingkat atau jenjang SMA aliyah bagi anak perempuan? Apa dulu yang dimaksud ilmu Al-Quran? Gini ya, pendidikan anak ya. Saya berbicara tentang pendidikan anak. Saya banyak ngobrol dengan Pak Dadang. Itu mungkin rezekinya Pak Dadang jemput saya dari Samarinda, dari Balikpapan ke Samarinda. Pendidikan anak untuk perempuan, kita ini yang sudah ngaji dakwah sunnah, maka harus berorientasi anak-anak kita belajar di dalam ilmu agama, melanjutkan pendidikannya pada ilmu agama, pada jenjang pendidikan ilmu agama, lebih daripada ilmu umum. Kalau orang yang belum ngaji ya mereka ilmu umum silahkan. Tapi kalau yang sudah ngaji lebih daripada ilmu agama. Nah, kalau sudah pemikirannya awal pemikiran dasarnya seperti itu, maka terutama khusus anak perempuan, maka berarti anak kita setelah SD tidak akan kita kemana-mana kan kecuali ke pesantren. Berarti ibunya akan mengurus anak kita hanya sampai 12 tahun umur SD. Makanya saya pernah nulis status, anakku bersamaku hanya sampai SD. Setelahnya ke pesantren, setelahnya ke lembaga pendidikan Islam. Ini bagi kawan-kawan yang sudah ngaji. Saya sangat berharap agar anak-anaknya didedikasikan untuk melanjutkan pendidikan ke agama. Sebelum saya lanjutkan ya perkara ini, saya pernah nonton video yang dikeluarkan oleh Hang TV. Di situ Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah ditanya tentang, Ustadz boleh nggak anak kami berprofesi sebagai dokter daripada ustadz? Maka kata Ustadz Abdul Hakim, boleh, tapi jangan katakan daripada. Ustadz, seorang alim agama yang mengajar ilmu agama itu lebih daripada profesi-profesi apapun. Minimal dia dimintakan ampun oleh penduduk langit, para malaikat, oleh penduduk bumi, sampai ikan-ikan yang di lautan. Tidak ada profesi apapun yang dimintai ampun kecuali orang yang berilmu agama. Makanya saya nasihatkan, Anda wahai orang yang sudah ngaji dakwah sunnah, dakwah salaf, orientasikan anak Anda ke agama lebih daripada ke umum. Ya, itu poin. Kalau sudah seperti itu berarti anak kita akan sampai kita cuma 12 tahun bersama kita, dari umur 0, umur lahir sampai 12 tahun. Karena setelahnya SMP, SMA dia akan di pesantren. Lebih banyak umurnya bersama ustazah-ustazahnya. Nah, kalau mengurus anak cuma sampai 12 tahun, tidak perlu tinggi-tinggi ilmu pendidikan yang dia miliki. Untuk anak perempuan, makanya tadi malam kan saya bilang, yang paling utama adalah bagaimana dia memiliki ilmu keislaman yang mencukupi. Dan yang kedua yang paling utama, bagaimana dia bisa mengajari anak. Karena ada wanita hafizah mungkin, tapi tidak sabar mengajari anak karena nggak dididik. Ketika SMP, SMA untuk menjadi ibu, nggak dididik. Akhirnya hafizah, titelnya, predikatnya hafizah, tetapi anaknya dihafalkan kepada orang lain. Dihafalkan kepada orang lain. Ya, anaknya jangankan dihafalkan, Iqra saja ke TPA.
Padahal ibunya hafizah. Kenapa? Karena tidak mempunyai ilmu mengajar, tidak bisa menjadi madrasah. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Maka saya katakan tadi, ilmu Quran yang dimaksud apa? Ya, apakah ilmu Quran yang dimaksud? Ilmu Quran itu banyak. Cara membacanya, menghafalnya, ataupun ilmu tafsirnya, ilmu qiraatnya, apa yang dimaksud ilmu Quran? Dan ini penting bagi orang tua. Saya pesan ke Pak Dadang waktu itu yang jemput saya dari Balikpapan. Saya pesan ke orang tua, kalau antum masukin anak, tanya ustadznya. Ustadz, ini apa maksudnya? Pesantren ini apa targetnya? Penting untuk berbicara tentang pendidikan anak, dan itu kita akan bahas setiap Jumat malam Sabtu. Ya. Jadi kalau anak perempuan, makanya di pesantren Intan Ilmu Putri saya tidak fokus untuk harus hafal 30 juz, enggak. 10 juz 6 tahun cukup bagi saya. Bahkan sebagian ustadz mengatakan 5 juz saja ustadz, enggak usah 10 juz. Yang penting dia lancar baca Qurannya, dan dia bisa ngajar anak untuk bisa lancar baca Quran. Itu yang lebih utama. Ya. Ini juga pesan kepada pemuda-pemuda yang belum nikah. Oh, saya maunya wanita hafizah ustaz. Pertama, ngaca dulu. Ya, kalau belum hafid jangan nyari yang hafizah. Yang kedua, tidak mesti itu menjadi standar kebahagiaan. Kalau dia tidak bisa ngajar, kalau dia tidak bisa menservis Anda sebagai seorang istri, menservis suami. Makanya pesantren Intan Ilmu yang putrinya, salah satu fokusnya adalah bagaimana dia bisa menjadi ibu dan istri. Lulusan SMA, siap nikah. Kecuali kalau seandainya dia ingin jadi pendakwah, penuntut ilmu agama yang akan melanjutkan ke kuliah, nah, kita fasilitasi itu, kita bimbing dia. Oh, ini cocoknya memang jadi hafizah, karena ada kecerdasan, ada kecenderungan untuk mengajar. Ada anak saya Suraya, anak yang kedua, saya tanya dia, kamu besar mau jadi apa nak? Guru Pak. Oh, berarti harus sekolah tinggi, karena guru harus mempunyai kafaah, kapasitas ilmiah yang tinggi, mumpuni. Harus sekolah, harus kuliah, minimal S1. Nah, seperti itu cara berpikir dalam proyeksi mendidik anak. Dan itu tanggung jawab kita, akan ditanya oleh Allah kelak di hari kiamat. Maka saya katakan, apa yang dimaksud dulu dengan ilmu Quran? Nah, kalau yang bertanya nanti nanya secara pribadi mungkin bisa saya jawab. Tapi secara umum pendidikan anak seperti itu. Kalau laki beda. Seperti yang sudah saya ungkap, laki harus dia teruskan ke agama. Ustaz, nanti siapa yang mau jadi dokter, siapa? Kalau mau ke umum silahkan ke umum sekalian. Ya, kalau mau ke umum silahkan ke umum sekalian. Tapi kalau agama, saya lebih condong kepada pesantren yang memang fokusnya untuk agama, karena kita kurang pendakwah. Kalau mau ke umum silakan ke umum sekalian. Dari awal memang umum dia. Karena sulit para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ilmu agama di pesantren yang mereka itu secara kurikulum ikut Diknas atau ikut Kemenang. Kita punya target-target lulusan untuk laki ya. Target-target lulusan yang wah gitu. Hafal 30 juz, lancar bahasa Arab, membaca, berbicara, mendengar dan menulis. Itu memerlukan waktu untuk mengajari mereka bahasa Arab. Sedangkan kalau kita ikut program yang resmi dari pemerintah Diknas ataupun Kemenang, nggak mencukupi mata pelajaran kita. Maka teruskan dia ke agama. Saya sangat berharap anak-anak laki-laki teruskan ke agama. Jadi diajari orientasinya. Nak, kamu harus melanjutkan. Nak, kamu melanjutkan untuk ke agama. Kamu jadi pendakwah. Sekarang ya antum perhatikan.
Sebuah pesantren lama, sunnah, lulusannya, asal masuknya, saya bercerita dulu dari pendaftaran. Pendaftaran 1.500, yang diterima 500, itu 1.000 mau kemana? 500 ini sampai nanti kelas 6 SMA selesai, cuma tersisa 200. 300 ini kemana? Dari 200 ini yang diterima di Madinah mungkin 40 orang. Ini saya berbicara pesantren besar ya, yang sudah lama sunnah. 40 orang, sisanya 150, 160 kemana? Semestinya yang 160 ini gemar berdakwah. Ini catatan besar dari saya bagi alumni-alumni pesantren. Alumni-alumni pesantren tidak gemar berdakwah, tidak bisa naik khutbah, minimal khutbah Jumat, tidak bisa ngajar ceramah, padahal di pesantrennya target lulusannya bisa berdakwah. Nah ini hati-hati anak-anaknya yang sudah lulus dari pesantren, maka ingatkan harus terus ke agama dan gemar berdakwah. Karena kita sebagai orang tua kan ingin pahala. Itu pahala kedua, umur kedua bagi kita. Ketika anak kita berdakwah, kemudian orang yang didakwahi dapat petunjuk, kita orang tua dapat pahalanya. Adapun urusan dunia, mencari nafkah, dia akan ditakdirkan oleh Allah jalannya sendiri. Jalannya sendiri, ada saja jalannya sendiri. Saya bercerita tentang Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau kan tukang jam. Apa yang beliau lakukan? Berat, memang ini berat. Tapi begitu loh orang yang fokus agama. Apa yang beliau lakukan? Ketika beliau kerja, kemudian ada uang dapat dari pekerjaan tersebut, ini kira-kira cukup untuk hari ini. Tutup tokonya. Habis itu dakwah. Kalau seandainya pas hari beliau kerja kemudian dapat uang untuk 2 hari, tutup tokonya 2 hari. Nah, sebagian orang kadang-kadang anaknya tidak diproyeksikan untuk agama, untuk berdakwah. Ini keliru besar. Dengan pemikiran apa? Nanti dia kerja gimana Ustaz? Masa dari amplop doang Ustaz? Dia kan juga punya anak istri. Maka seperti yang saya ungkap tadi, dia akan dibimbing oleh Allah untuk mencari rezekinya sendiri. Nah, kalau anak laki-laki itu orientasinya terus ke atas, setinggi-tingginya dia nuntut ilmu. Kenapa? Karena kita proyeksikan dia berdakwah. Dan orang berdakwah harus tinggi ilmunya. Duduk di sini nggak gampang. Duduk di depan masyayikh bertahun-tahun bersimpuh, ngantuk-ngantuk kadang-kadang, belajar ilmu bahasa dari satu guru ke guru yang lain. Ya, harus tinggi ilmunya kalau dia berdakwah. Dan itu anak-anak laki-laki diproyeksikan sebagai pendakwah. Kalau anak perempuan, kalau memang dia akhirnya nanti kembali kepada ibu rumah tangga menjadi istri, nah cukup SMA nikahkan. Ya. Kenapa? Karena dia akan bersama anaknya cuma sampai kapan tadi? Umur SD, 12 tahun. Itu tidak memerlukan ilmu yang banyak. Yang diperlukan adalah kecekatan menjadi ibu, menjadi istri. Pintar berdandan, pintar menservis suami di atas ranjang, ya, supaya tidak melelek bebinian lain di luar sana. Bagaimana caranya itu? Nah, itu diperlukan seni itu. Nah, itu dia. Wallahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.